Baik, waktu tinggal 1 menit lagi. Terima kasih banyak anak-anakku. Ya, walaupun ada mungkin yang teman apa anak-anakku kebanjiran. Ada nggak yang banyak kebanjiran di Bekasi? Adakah? Juga Tidak ya. Mudah-mudahan semuanya aman ya. Karena cukup besar sekali banjir yang kemarin terjadi di apa Bekasi dan beberapa tempat ya. Oke, Bapak ulangin lagi. Terima kasih buat anak-anakku yang telah mengerjakan tugas ya, tugas konten untuk summary pelajaran pada hari kelas ya. Yang kedua, summary dalam bentuk Word ya, dalam bentuk Word kalian lengkapi apa yang Bapak sampaikan dengan literasi tambahan-tambahan dari berbagai macam eh, informasi dari internet ataupun pakai AI, kalian bisa pakai ya untuk menambahkan. Nah, kemudian mengapa Bapak minta kalian untuk melakukan pekerjaan rumah tersebut ya? Pertama, ya supaya apa ya? Supaya kalian mengulang kembali apa yang Bapak ajarkan ya. Dengan kalian membuat konten, kalian otomatis kan berusaha untuk menghafal, membaca kembali supaya kalian bisa menyampaikan apa yang kalian terima ya. Itu satu cara belajar dengan membuat konten ya. Yang kedua, kalian juga perlu pahami bahwasannya sosial media tersebut bisa kalian gunakan untuk kalian mencapai sukses ya. Karena kita tahu bahwasannya sosial media tersebut menjadi suatu tempat untuk melakukan kebajikan-kebajikan, kalian bisa mendapatkan kembali kebajikan tersebut dengan belajar dari berbagai macam sumber ya dan kemudian di situ kalian bisa belajar untuk menyampaikan performance kalian. Kalian bisa belajar untuk menyampaikan speak up ya, menyampaikan ide-ide kalian, pemikiran-pemikiran kalian, opini-opini kalian supaya apa? Karena bagaimanapun juga interaksi dengan pimpinan, dengan rekan kerja, dengan nasabah terutama itu kalian mesti apa? Mesti speak up, mesti bicara, mempresentasikan segala sesuatu yang kalian pahami dalam rangka menjelaskan kalian punya jasa, produk dan segala macam itu kalian mesti apa mesti bicara mesti mempresentasikan ya itu kalian dengan demikian kalian coba udah sambil jalan sambil kalian belajar ya kemudian juga ini menjadi suatu portfolio kalian ya jadi saya berharap kalian juga tidak apa ya tidak canggung ataupun tidak merasa malu kalian coba bikin bikin kalian punya channel sendiri ya. Channel ini tentu untuk kebajikan masyarakat luas ya bukan hanya untuk kalian punya tanda petik gaya-gayaan tidak ya tapi ini untuk menebar kebajikan kepada masyarakat kepada dunia tentang apa yang kalian terima jadi kalian mengembalikan segala sesuatu yang kalian terima untuk kalian kembalikan kepada dunia nah di situ kalian bisa tanda petik membentuk 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 brand kalian ya nanti kalau katakan kalian sudah bekerja, ya, kalian akan dilihat sebagai oleh pimpinan kalian, oleh atasan kalian, oleh perusahaan direksi kalian bahwa kamu ternyata memang sudah aktif di sosial media untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Tentu, tentu ya konten tersebut kalian mesti pilih. Untuk kalau kalian misalnya mau ke depan di dunia asuransi, kalian tentu berapa? Mesti membuat konten ya terkait dengan asuransi, ya. Mungkin dalam satu channel ada beberapa playlist atau beberapa tema-tema atau topik-topik ya, tapi gunakan untuk masa depan kalian. Ya, jadi di situ kalian sudah membangun apa? Sudah membangun kalian punya kapasitas, performance, sama kalian berbagi kebajikan buat masyarakat luas ya. Di situ akan terlihat kalian akan jauh lebih cepat mencapai sukses bila mana kalian sudah melakukan hal tersebut ya. Ini yang Bapak lakukan sebelum ada sosial media, sebelum ada internet pada waktu Bapak tahun-tahun sebelum tahun 2000 ya dan setelah 2000 awal itu Bapak coba bangun Bapak punya brand di tengah-tengah industri ya supaya apa? Supaya mereka mengenal siapa kalian ya. Jadi usahakan gunakan sosial media untuk melakukan hal-hal yang positif dan konstruktif, bukan yang lain. Ya sekali lagi, gunakan sosial media untuk hal yang positif dan konstruktif ya, bukan untuk mejeng, bukan untuk flexing, bukan untuk menjatuhkan ataupun menghina siapapun, jangan. Karena jejak digital kalian itu akan terbaca, walaupun kalian coba hapus akan terbaca.
Ini sudah banyak sekali kejadian-kejadian di mana para pejabat pajak, para pejabat pemerintahan yang coba flexing-flexing, menjatuhkan siapapun, itu akan mudah ya. Jadi sekali lagi kalian akan mendapatkan kembali apa yang kalian sampaikan kepada dunia. Jadi kalau kita berdoa yang tidak baik, kita melakukan atau mengucapkan sesuatu yang tidak baik, itu akan kembali kepada kita. Karena itu hukum alam. Jadi hanya kebaikan sajalah yang kalian coba lakukan kepada dunia, ya. Yang jelek-jelek kalian coba tahan, kalian lawan karena yang jelek tidak ada gunanya dan Tuhan tidak akan suka dengan hal tersebut ya. Oke. Itu terkait dengan pembuatan konten dan kemudian tadi supaya kalian lulus ya subjek Bapak ya pertama tadi apa? Kalian harus masuk masuk kelas ya sesuai dengan minimum ya. Jadi jangan sampai kalian tidak hadir, kemudian kalian tidak bisa ikut UTS ataupun UAS ya. Jadi pastikan kalian bisa mengikuti keduanya, UTS dan UAS ya. Kemudian kalian apa? Kuasai pelajaran tersebut dengan mengikuti apa yang Bapak sampaikan, kemudian kalian membuat konten dengan apa-apa yang telah Bapak sampaikan. Jadi dengan tersebut kalian mengulang kembali, kalian belajar kembali ya. Kemudian ketiga ya kalian bikin summary dari apa yang tadi Bapak sampaikan karena itu tugas ya jadi konten tadi ku tugas sama summary juga tugas ya tugas juga supaya apa kalian dapat nilai dari kedua hal tersebut ya konten sama tadi summary yang dalam bentuk Word ya nah jadi dengan kalian mengerjakan dua ini kalian juga otomatis apa belajar sendiri, belajar kembali kan gitu loh. Ya, belajar kembali ya. Jadi itu ya supaya kalian saya ingin supaya kalian jangan sampai mengulang lah. Bapak tidak mau mengulang ya. Kalau mau kamu ketemu dengan Bapak lagi bukan di kelas yang sama gitu loh. Mungkin di subjek yang lain ataupun mungkin dalam bisnis ataupun dalam hal yang lain ya. Begitu. Dan terima kasih dan teman-teman semua anak-anakku bagus-bagus semua ya. Tidak ada yang tidak bagus, semua bagus ya. Nanti Bapak coba sampaikan ya mengenai konten tersebut ya. Kita akan coba lihat satu persatu kontennya siapa. Mungkin teman-teman atau anak-anakku sudah lihat ya, sudah lihat belum konten yang kalian sudah buat tadi kemarin tuh? Sudah. Sudah ya, Udah. sudah semua ya. Jadi Ya, kalian berusaha untuk coba lihat konten yang kalian buat sendiri. Kalian lihat dulu ya, kalian lihat dulu apakah ada yang kurang ataupun ada yang perlu ditingkatkan. Tapi semuanya pada dasarnya baik ya, karena itu semua hal yang pertama tidak ada satu konten langsung tiba-tiba sempurna tidak ada ya, tidak ada ya. Jadi semua juga mulai dari apa? Merangkak ya, kemudian mulai berdiri, kemudian nanti mulai berjalan nanti berlari. Semua mulai dari apa? Dari bawah ya. Jadi tapi ada beberapa teman-teman yang sudah mulai apa ya? Sudah terlihat bagus, sudah mulai sudah apa? Sudah terbiasa, sudah apa? Sudah tanda petik. Memang kerjaannya sebelum-sebelumnya mungkin membuat konten ya dari beberapa teman-teman ya. Ya, jadi itu yang saya hargai. Namun kemudian manfaat itu yang kalian dapatkan, saya percaya suatu hal yang baru ya saya nggak tahu kalian sudah dimintakan oleh dosen kalian nggak sebelumnya untuk membuat konten pelajaran tersebut ya karena saya pikir ini suatu bidang yang kreatif ya kreativitas inovatif ya itu kalian harus terus gali terus bangun di dalam diri kalian karena kalian masih sangat muda ya 20 tahun ya sehingga masih banyak peluang masih banyak kesempatan yang kalian bisa dapatkan. Ya, itu mengenai konten ya. Oke, saya coba lihat ya. Saya akan coba lihat. Saya akan coba share ya eh konten kalian ya. Sebentar. Sebentar. Saya akan coba itu. Mana dia? Hmm, Bentar ya. Saya coba lihat kalian punya video. Ya ini. Nah, jadi tolong nanti kalian bikin konten itu ya. Mulai dengan apa? Dengan ini.
dengan pertama adalah dia punya ini. Ini kan potret ya, ya. Ini potret. Punya hubungan pelanggan itu dasar-dasar asuransi dan CRM atau customer relationship management dalam industri asuransi. Industri asuransi adalah sebuah jasa keuangan. Terus asuransi adalah Ya, perjanjian dengan begini kalian juga belajar walaupun ngintip-ngintip tulisannya kan? Oke, ya kalian lihat ya, kalian belajar walaupun dengan ngintip-ngintip ya. Ya, oke. Tapi ini sudah landscape ya. Ya, sudah landscape ya. Sudah landscape. Kita coba lihat lagi yang lain. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Rahim dari D3 Asuransi Jiwa dengan NIM 230140012. Pada kesempatan kali ini saya membuat video yaitu akan membahas tentang pertemuan pertama dalam sebuah mata kuliah manajemen hubungan pelanggan. Pada pertemuan pertama yaitu membahas tentang dasar-dasar asuransi dan CRM atau Customer Relationship Management dalam. Oke, saya coba lihat lagi yang lain. Nah, ini sebentar ini siapa yang bikin? Jadi di sini saya akan membahas tentang dasar-dasar asuransi dan peran CRM dalam industri asuransi ini. Kalian pernah bertanya-tanya nggak sih, bagaimana sih asuransi itu bekerja dan mengapa asuransi itu begitu penting? Jadi asuransi itu bukan sekedar produk keuangan saja, melainkan juga sebuah perlindungan terhadap risiko yang mungkin terjadi kapan saja. Dari asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan. Kita coba lagi, lihat satu lagi ini Vivianis. Ini saya akan membahas dasar-dasar asuransi dan peran Customer Relationship Management berperan dalam industri asuransi. Pertama-tama, asuransi merupakan bentuk perlindungan finansial yang memberi rasa aman bagi individu dan bisnis terhadap risiko di masa depan. Ada beragam jenisnya yang dimana ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, bahkan ada asuransi yang. Kita coba Fahmi, mana Fahmi punya? Oh, Fahmi di shot ya. Fahmi di shot. Nah ini Fahmi ya. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi Irfanugraha. Saya mahasiswa semester 4 di STMA Trisakti, program studi asuransi jiwa. Selain sebagai mahasiswa, saya juga ada kegiatan lain di antaranya yang pertama, saya bekerja di salah satu perusahaan asuransi di Jakarta, yaitu PT Asuransi Umum Mega Insurance. Di sana saya menjabat sebagai tenaga pemasar asuransi. Lalu yang kedua, saya supervisor di salah satu kafe di Jakarta Timur. Nah, kemudian. Oke, jadi saya akhiri dulu stop share saya. Ya, jadi kalian telah melihat pekerjaan kalian, ya. Nah, saya bangga dengan kalian yang berusaha untuk dapat melakukan tugas kalian dan kemudian saya apresiasi ya kreativitas inovatif kalian ya. Nah, ada yang perlu ditingkatkan, ada yang perlu di apa sempurnakan, itu sudah biasa, tidak ada masalah. Bapak pun juga terus saja bikin konten pun tanda petik apa? Yang penting apa? Konten sebut gambarnya jelas ya.
audionya cukup baik, ya. Jadi gambar, videonya dan audio bagus, ya. Kemudian apa? Yang ketiga adalah dia punya konten. Kontennya itu harus betul-betul bermanfaat, ya, bagi masyarakat luas, bagi pemirsa, ya. Oleh sebab itu kan Bapak minta kalian bikin konten sesuatu yang bermanfaat kan untuk dunia kan, sehingga walaupun nanti itu kayak gini kan sederhana kan, mungkin nanti kalau kalian mau tambahkan di depan kayak teman-teman tadi Enel ataupun kayak si Fahmi ataupun kayak si Laura, apa siapa tuh ya. Ya itu apa siapa tuh yang tadi? Bagus juga ya, ada itu bagus memang ya. Seperti halnya itu apa? Terlihat sangat sangat lebih profesional ya. Walaupun yang bikin amatiran, that's fine. Ya, memang semuanya kan awalnya dari tidak bisa, kemudian bisa walaupun eh, tidak sempurna tapi lama-lama dijadikan sempurna ya dengan belajar kita sempurna. Namun kayak Bapak nih bikin konten tersebut sendiri. Jadi Bapak belum punya tim yang profesional, tapi nggak ada masalah. Yang penting apa? Bapak terus buat lakukan kebajikan tanpa tanpa perlu kita melihat bahwa itu harus sempurna. Tidak, lakukan kebajikan terus menerus ya. Nah, oke. Itu dan kemudian kita akan coba mulai presentasi ya. Saya akan coba share eh, materi hari ini. Sebentar, di mana tadi saya simpan ya? Bentar. Ini saya pindahkan dulu. Saya pindahkan. Sebentar. Stop share dulu ya, bentar. Saya coba pindahkan. Saya tadi udah buka di sini. Oke. Kalian sudah lihat presentasinya, anak-anakku? Sudah lihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya, baik ya. Oke, Bapak coba presentasikan lewat ini. Baik. Jadi Bapak coba ulangi ya. Kemarin kan saya sudah lihat kalian punya presentasi mengenai prinsip-prinsip asuransi. Sedikit Bapak ulang ya mengenai prinsip asuransi yang sedikit berbeda dari asuransi umum dan asuransi jiwa ya, supaya kalian pahami betul karena bagaimanapun juga kan kalian adalah mahasiswa perguruan tinggi yang khusus untuk membahas mengenai asuransi dan manajemen risiko, sehingga kalian harus betul-betul paham, harus betul-betul katam eh, apa di luar kepala sudah betul-betul ditanya kapan saja sambil tidur kalian bisa jawab ya. Jadi ada dua prinsip yang sedikit berbeda ya, berbeda dalam asuransi jiwa dan umum ya. Kalau di asuransi umum ya, ada yang namanya indemnity. Indemnity. Kalau indemnity adalah apa? Mengembalikan posisi keuangan tertanggung seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian. Jadi kalau kata misal tadi ada mobil ya tabrakan ya, kemudian habis tabrak tersebut dia bawa ke bengkel perlu biaya 1 juta rupiah ya. Nah kemudian maka setelah diestimasi taksasi keluar 1 juta rupiah misalnya oleh bengkel dan kemudian asuransi lihat oke ini sudah wajar, maka asuransi akan mengganti apa 1 juta rupiah, tetapi Pak dipotong dengan deductible ataupun risiko sendiri. Ya, itu dulu indemnity. Ya, deductible ataupun risiko sendiri supaya tertanggung juga ikut memelihara, menjaga kebaikan, menjaga supaya mobil tersebut tidak mengalami kerusakan akibat tabrakan ya, ikut menjaga supaya dia tetap berhati-hati kan. Nah, sementara di asuransi jiwa ya, itu sistemnya bukan indemnity tapi santunan ya. Tidak mengembalikan posisi keuangan karena bagaimanapun juga seseorang yang meninggal dunia tentu sudah tidak bisa dikembalikan kan. Tetapi kemudian makanya sifatnya bukan indemnity tapi santunan. Santunan artinya memberikan santunan kepada ahli waris ataupun kepada keluarga yang ditinggalkannya. Jadi tidak ada namanya indemnity. Itu dulu ya di asuransi umum dan jiwa yang berbeda. Kemudian tidak ada yang namanya subrogation. Ya, kalau di asuransi umum ada namanya subrogation. Di asuransi jiwa tidak ada. Kalau di asuransi umum katakanlah misalnya tadi ada mobil ditabrak oleh pihak ketiga di belakang kendaraan. Jadi pihak ketiga yang bersalah tersebut akan apa? Dituntut oleh perusahaan asuransi setelah perusahaan asuransi membayar ganti rugi mobil tertanggungnya. Ya, jadi supaya apa? Supaya tertanggung tidak menuntut ke asuransi, setelah itu dia menuntut kepada pihak ketiga yang bersalah. Berarti apa? Mendapatkan penggantian 2 kali. Berarti apa? Dia dapat profit. Ya, bukan indemnity lagi, dia dapat profit, tidak boleh. Ya, jadi asuransi itu tidak mendapatkan profit ya, tapi mengembalikan posisi keuangan atau indemnity.
Jadi pihak perusahaan asuransi akan menggantikan posisi tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang bersalah. Namanya subrogation. Jadi haknya tertanggung dipindahkan ke perusahaan asuransi untuk menuntut pihak ketiga yang bersalah. Sementara di asuransi jiwa ya tidak ada namanya subrogation. Ya, kalau kata misalnya apa? Ada kecelakaan pesawat terbang, ya, meninggal dunia katakanlah beberapa ataupun mungkin sebagian. Maka perusahaan asuransi yang memiliki asuransi jiwa kepada korban penumpang tersebut ya, itu apa? Dia mesti bayar. Dia mesti bayar kepada penumpang tersebut ya, yang meninggal dibayar kepada ahli warisnya. Kemudian apa? Tidak ada namanya subrogation. Perusahaan asuransi tidak bisa menuntut kepada siapa? Kepada perusahaan penerbangan, airlines, tidak bisa. Jadi tidak ada namanya subrogation ya dalam asuransi jiwa. Satu lagi, maaf, berarti ada satu lagi prinsip asuransi yang berbeda di umum dan jiwa. Namanya contribution. Contribution, ya. Kalau di asuransi umum, ya kalau kata misalnya tertanggungnya memiliki 2 atau lebih polis asuransi, ya, yang menanggung risiko yang sama, objek yang sama, kemudian juga bahaya yang sama, ya, maka ada peluang, ya, supaya tadi tertanggung tidak mendapatkan keuntungan, ya, maka ada peluang klaim yang satu kejadian yang ditanggung oleh beberapa polis, maka polis-polis asuransi yang tadi sama dia punya tertanggungnya, sama dengan objeknya, sama dengan bahayanya, ya, maka polis tersebut apa? Akan membayar besar bersama-sama atas kerugian yang dialami oleh tertanggung tersebut. Namanya contribution. Jadi berdasarkan proporsional masing-masing. Sementara di asuransi jiwa tidak ada namanya contribution. Ya. Jadi misalnya tertanggungnya punya 10 polis. Ya 10 polis apa? Harus dibayar penuh. Jadi masing-masing kata misalnya dia punya 1 miliar, ada 10 polis. Maka perusahaan asuransi tadi yang 10 perusahaan asuransi membayar secara penuh kepada siapa? Kepada tertanggung. Jadi tidak ada namanya contribution. Ya sekali lagi, indemnity, subrogation, contribution hanya dikenal pada asuransi umum. Sementara di asuransi jiwa tidak ada. Itu dia supaya kalian betul-betul paham. Oke. Kita masuk ke pertemuan kedua, tantangan dalam pelayanan asuransi. Apa saja sih tantangannya dalam pelayanan asuransi? Ini terkait dengan CRM ya. Ya. Pertama tentu ya sebutkan industri asuransi menghadapi beberapa tantangan dalam melayani nasabah. Misalnya apa? Bahwa pelanggan ya pemahaman pelanggan terhadap asuransi masih sangat kurang. Betul ya. Kalau kalian lihat tingkat literasi ya, tingkat literasi asuransi ya di Indonesia itu masih sangat rendah sekali. Kita punya jadi ada yang namanya literasi, kemudian inklusi, ada penetrasi. Ya, penetrasi asuransi artinya nasabah yang membeli ataupun masyarakat luas yang membeli polis asuransi itu masih cuma 2-3%, ya, 2-3% dibandingkan seluruh penduduk Indonesia. Jadi sangat-sangat rendah. Berarti apa? Peluang kita, potensi pasar kita masih di atas 90% yang belum berasuransi. Itu loh, pahami ya. Berarti apa? Masih sangat besar, masih sangat luas dia punya potensinya. Tetapi kemudian, kalau katakanlah yang saya alami selama ini hampir 4 dekade ya di industri perasuransian, tingkat penetrasi tersebut ya gitu-gitu aja, nggak bertumbuh, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ya, walaupun mungkin dalam hal premi betul mengalami peningkatan, tapi dalam tingkat persentase dari seluruh penduduk Indonesia itu belum mengalami peningkatan. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwasannya industri asuransian itu sangat bergantung kepada ekonomi Indonesia, sangat bergantung kepada kucuran kredit oleh para perbankan. Ya, tapi kemudian kalau katakanlah tadi ekonomi lagi lesu, perbankan lagi lemah juga, ya. Lantas kita punya industri ini juga melemah. Jadi apa? Ketergantungan kita kepada ekonomi dan perbankan itu sangat besar sekali. Nah, kemudian apakah katakanlah kita tidak bisa meningkatkan diri sendiri gitu loh? Apakah hidup kita hanya bergantung kepada mereka? Yang saya lihat sih terus saja selama ini kita nih tidak ataupun belum melakukan ya
melakukan apa? Pekerjaan rumah kita yang sungguh-sungguh sangat besar tadi. Kita melakukan edukasi, melakukan apa pelayanan dengan lebih baik ya, kemudian mencari peluang-peluang yang lebih besar ya. Ini yang belum kita lakukan ya. Jadi kita selama ini apa? Outlook keluar. Kita melihat apa kalau dunia berkembang, kita berkembang. Kita nggak melihat inlook seperti minggu lalu saya sampaikan inlook. Kita melihat apa dari sisi kita yang mesti kita perbaiki supaya industri kita bisa bertumbuh dengan lebih baik tanpa bergantung kepada pihak luar. Ya, karena selama resesi ekonomi di tahun 98, industri perasuransian masih berjaya, masih lebih baik dibandingkan perbankan. Perbankan banyak yang ditutup, banyak yang dilikuidasi. Sementara asuransi kokoh, tegar ya, bahkan membantu bank, membantu nasabah dengan pembayaran klaim ya. Tahun 98 itu saya pahami betul, banyak bank-bank yang tutup. Bahkan kalau dilihat dari situ, artinya apa? Asuransi itu jauh lebih kokoh, jauh lebih tegar dibandingkan perbankan. Itu dari sejarah yang mengatakan demikian kan. Kemudian COVID kemarin, ya banyak industri yang terkena, terimbas. Kita pun juga terimbas. Tapi industri asuransian tidak ada ya yang tutup karena membayar klaim. Ya tetap kokoh. Ya. Nah, jadi dari situ saya lihat industri asuransi ini memang apa? Memang penting dan tegar ya. Dan kenapa? Tapi kita kurang melakukan pekerjaan rumah kita untuk melakukan apa tadi? Inlook, ya inlook ya. Jadi tadi kendalanya meliputi kurangnya pemahaman pelanggan. Ya, tugasnya apa? Ya nanti kita coba lihat ya. Kemudian apa? Proses klaim yang kompleks. Ya, kita tidak berusaha untuk menyederhanakan. Ya. Dan selama ini terus saya teman-teman di industri asuransi kan kalau orang mengajukan klaim, nasabah mengajukan klaim, maka sudah paranoid terlebih dahulu, sudah melakukan wah gua mengalami kerugian, gua punya bonus akan hilang, gua punya keuntungan perusahaan akan mengecil. Come on, ya. Asuransi itu ya itu jual polis, janji dan bayar klaim, ya. Kalau kita berharap jualan polis asuransi tidak ada klaim, jangan jadi orang asuransi lah. Ya, kalau kita memang mau kerja di asuransi, ya klaim itu merupakan bagian daripada nafas kehidupan kita. Tidak bisa asuransi tanpa klaim. Ya, dan asuransi tidak bisa hidup baik dan sukses tanpa klaim. Karena klaim adalah bukti bahwa kita punya komitmen. Itu. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran bila mana terjadi klaim, wah nasabah bohong, nasabah penipu, nasabah mau mengambil keuntungan. Itu pikiran negatif. Negatif. Ya, kita punya negatif thinking terus pada nasabah. Ya. Kemudian apa? Kita coba berusaha memiliki pandangan apa? Wah, bagaimana klaim ini gua bisa tolak? Atau bagaimana klaim ini gua bisa tekan nilai klaimnya dengan persyaratan-persyaratan polis yang tidak dipahami oleh tertanggung. Ini pikiran-pikiran yang sebagian besar ada pada praktisi perasuransian. Berusaha untuk menolak klaim, berusaha untuk menghindar ataupun menekan nilai klaim yang semestinya menjadi kewajiban kita. Ya, kita nih punya prinsip yang sangat bagus, utmost good faith, etika terbaik, tapi ternyata itu hanya lip service. Belum dalam bentuk apa? Tindakan, perilaku. Nah, saya mau coba merubah kalian punya pola pikir, ya, anak-anakku, karena kalian generasi muda. Kalau saya merubah yang sudah tua-tua, sudah karatan, sudah lumutan, udah nggak bisa lagi. Tapi kalian harus punya pola pikir yang benar terkait dengan asuransi. Bahwa asuransi itu bisnis mulia, bisnis yang membantu masyarakat luas. Ya, komitmen kita karena kita merupakan bagian daripada kehidupan. Kalau katakanlah misalnya masyarakat luas memahami asuransi adalah bisnis yang baik dan mulia dan mereka memang butuh, ya, saya yakin kita tidak perlu berbusa-busa untuk jualan asuransi. Masyarakat luas akan datang kembali kepada kita. Ya, mereka membutuhkan kita. Itu, ya. Kemudian keterbatasan teknologi. Betul. Mungkin itu 5-10 tahun yang lalu di mana teknologi masih sangat kurang dan kemudian akses internet juga sangat-sangat terbatas ya, terlebih di kota-kota kecil, di pedesaan-pedesaan ya, tapi dengan peningkatan Telkom ataupun dengan berbagai macam terobosan-terobosan perlahan-lahan ini teknologi bisa segera diatasi ya. Tetapi betul bahwasannya dengan kemajuan teknologi yang sedemikian rupa banyak juga kejahatan-kejahatan yang terjadi ya.
orang jahat memanfaatkan teknologi untuk menipu atau mengambil, merampok, mencuri dari orang yang sederhana yang tidak paham teknologi, ya. Makanya oleh sebab itu kalian semua, ya tolong jangan menjadi bagian daripada yang jahat, tapi jadikanlah diri kalian media yang baik, jadi detox racun-racun yang ada di sekitar kalian. Ya, karena kita hidupnya cuma sementara, besok kita akan pulang ke alam baka dan kita mesti membawa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Itu. Jadi itu kemudian penting bagi perusahaan untuk meningkatkan pelayanan demi mempertahankan pekerjaan. Betul, ya. Jadi mencari pelanggan itu sangat-sangat sukar. Terlebih dalam keadaan situasi kayak begini, ya. Pertama, kita punya kasus-kasus begitu banyak di Jiwasraya, Bumi Putra, Wana Arta, mungkin Kresna Life ataupun juga mungkin penjualan-penjualan unit link yang di beberapa perusahaan asuransi multinasional tersebut, ya. Itu yang membuat apa? Tingkat kepercayaan tersebut merosot, ya. Tanpa tanpa kita apa ya? Melakukan pelayanan itu sudah turun. Apalagi kalau katakan kita melakukan pelayanan kita dengan tidak baik, ya. Orang mengajukan klaim aja dipersulit. Siang. Oke. Maaf ada gangguan. Jadi tolong teman-teman yang begitu tolong di-mute, ya. Oke. Kita harus punya positive thinking. Nasabah mengajukan klaim, artinya apa? Mereka mengalami kesulitan, mereka mengalami musibah, mereka sedih, mereka kecewa, mereka penat, dan segala macam. Disitulah kita hadir untuk menenangkan mereka, untuk membantu mereka supaya mereka bisa pulih, ya. Bukan secara keuangan saja, tapi secara mental, secara psikis, ya. Kalau katakanlah kita hadir membantu mereka, pelanggan kita, ya, pada saat mereka lagi dalam keadaan kesulitan, kesusahan, dalam keadaan mereka sedang sedih, marah, kecewa, kita datang ke sana membantu mereka untuk mengangkat mereka punya hati, pikiran mereka yang sedang down, ya, kemudian memberikan mereka santunan kepada mereka. Saya percaya pengalaman indah ini, pengalaman yang penuh kemanusiaan ini akan masuk ke dalam mereka punya pikiran bawah sadar bahwa asuransi atau mungkin saudara Fahmi dari asuransi ABC membantu saya pada saat saya sedang kedukaan, pada saat saya sedang kesusahan. Dia membantu saya, menghibur saya, menguatkan saya, dan kemudian apa? Memberikan santunan yang saya butuhkan, yang menjadi hak saya pada saat genting demikian. Itu pengalaman yang sangat indah sekali, sangat manusiawi sekali. Ya, coba bayangkan kebalikannya. Orang yang sedang kedukaan, mengalami kesusahan, ya. Kemudian apa? Kita sebagai asuransi tidak melakukan kewajiban kita menolong mereka, malah apa? Kita melarikan diri, ya, dicari susah, dihubungi tidak bisa, ya. Kemudian telepon tidak diangkat, telepon dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Sebentar Pak, saya tunggu ya, saya akan coba hubungkan. Itu terus terjadi. Kemudian setelah nyampe, Pak mohon maaf Pak, kami tidak bisa melakukan. Akhirnya Pak, nasabah kecewa, marah. Apalagi kalau kata Pak, klaim Bapak tidak bisa dijamin Pak, karena begini-begini. Coba bayangkan kalau pengalaman ini dialami oleh kita semua. Saya percaya bukan cuma sakit hati saja. Ya, mungkin sudah marah, geram. Ya, bahkan mungkin memaki-maki dengan kata-kata yang sangat kasar kepada industri asuransian. Ya, orang emosi. Ya. Orang sedang berduka, sedang kecewa, sedang sedih dan segala macam. Kemudian tiba-tiba jawaban kita apa? Tidak. Mimpi, janji yang kita sampaikan di awal ternyata apa? Salah, keliru. Bayangkan. Ya, kalian coba bayangkan seandainya itu dialami oleh kita. Bagaimana tidak? Mungkin mereka akan sakit hati dan kecewa dan mungkin sudah muak dengan namanya asuransi. Jangan sampai itu. Makanya kalian ada apa? Kalian adalah masa depan asuransi. Kalian harus berubah pola pikir kalian. Ya, jangan ikuti yang
sudah tua-tua itu. Kalian harus betul-betul memajukan industri perasuransian dengan melakukan tindak-tindakan yang baik. Ya, oke. Nah, kendala dalam pelayanan asuransi. Ya, ini yang selama ini kurangnya edukasi pelanggan tentang produk asuransi. Ya, bukan cuma hanya produk, tapi apa itu asuransi. Oke, tolong catat kalian ya. Kalian punya tugas ya. Kalian punya tugas ini. Karena ini tugas kalian sebagai mahasiswa STMA Trisakti. Ya, jadi saya minta tolong pada kalian ya untuk eh, 13 pertemuan nanti, 13 pertemuan ke belakangnya, saya minta kalian bikin 13 konten. Ya, 13 konten tentang ya, bukan cuma produk, tapi tentang asuransi. Ya. Saya minta kalian bikin konten tentang asuransi. Bukan hanya produk. Produk boleh, tapi lebih baik tentang asuransi pada umumnya. Jadi saya minta tolong kalian bikin konten. Saya tidak batasi berapa menit ya, tapi jangan terlalu lama. Mungkin kalau bisa maksimum 5 menit, satu konten maksimum 5 menit ya. Ya. Landscape. Landscape, bukan potret ya, landscape ya. Itu kalian bikin edukasi ya. Jadi tugas kalian salah satunya adalah bikin 13 konten edukasi ya kepada masyarakat Indonesia tentang asuransi. Itu catat ya. Jadi 13 tugas saya akan catat itu supaya saya akan berikan nilai kepada kalian. Ini juga membantu STMA, juga membantu industri asuransian ya. Karena kurangnya edukasi pelanggan tentang asuransi ya. Oke, itu. Kemudian yang kedua proses klaim yang panjang dan birokratis. Nah, jadi itu yang selama ini katakanlah terjadi dan konten tersebut yang tadi saya mintakan 13 bisa saja kalian menyampaikan tentang bagaimana melakukan klaim yang yang bijak ya. Kalian bisa menggunakan AI ya. Kalian pakai ChatGPT ataupun pakai DeepSeek ya. Tolong bikinkan narasi untuk konten video berdurasi maksimum 5 menit tentang proses klaim asuransi yang yang bijak dan singkat gitu. Kalian bisa pakai AI. Jadi edukasinya bukan hanya mengenai apa itu asuransi dan produk asuransi, tapi juga bagaimana mengajukan klaim yang cerdas ataupun bijak. Ya, itu. Ya. Kemudian kurangnya transparansi dalam perjanjian asuransi. Ya, ini saya pakai AI bikin konten ini ya, pakai AI ya. Saya bikin presentasi pakai AI ya. Jadi ini AI yang membuatkan. Jadi AI pun tahu bahwa ternyata transparansi dalam perjanjian asuransi sangat kurang. Coba kenapa? Ya, karena perjanjian asuransi sangat sulit dipahami karena berbahasa hukum, ya. Kemudian kedua, tulisannya kecil-kecil, ya, dan kemudian karena pakai terminologi teknis, ya, yang sulit dipahami dan kadang-kadang jarang sekali ada dia punya definisi yang lengkap. Kalau orang awam tidak mencari ke ChatGPT ataupun AI ataupun kemana ya, tidak ada dia punya glossary. Ya, ini salah satu hal yang katakanlah saya mungkin buat kritik ataupun buat masukan buat industri asuransi kan. Ya, dalam polis asuransi tidak ada namanya glossary ataupun definition ataupun apapun yang terkait dengan bahasa-bahasa yang teknis. Ya, mestinya di belakang polis ada dibuatkan glossary secara umum. Apa itu premi, apa itu risiko, apa itu earthquake, apa itu katakanlah risiko sendiri. Ya, apa itu penolakan klaim, itu ada glossary-nya semua. Ya, sehingga masyarakat luas pada waktu mereka membaca polis, mereka tahu, oh, ini berarti apa? Sakit ini berarti maksudnya apa sih? Dia bisa itu. Sehingga semakin jelas, semakin mudah masyarakat Indonesia memahami polis asuransi, itu semakin baik. Jangan membuat kontrak perjanjian yang kompleks dan sukar dipahami oleh orang awam. Ini yang selama ini masih terjadi ya, tapi tidak semua ya. Nah, komunikasi yang tidak efektif antara pelanggan dan agen asuransi ataupun pemasar. Ya, bagaimana mungkin agen asuransi yang cuma dilatih 1 minggu ataupun mungkin 1 bulan memahami cara bicara dengan baik, cara menjelaskan step-stepnya bahwa nasabah perlu tahu dulu apa itu risiko, bagaimana melakukan manajemen risiko, kemudian melihat
risiko apa yang dihadapi, kemudian bagaimana memilih produk asuransi, bagaimana memilih perusahaan asuransi, dan kemudian bagaimana mengisi SPAJ ataupun SPPA, apa itu prinsip-prinsip asuransi, utmost good faith, apa itu indemnity, apa itu insolvent trust dan lain-lain. Saya percaya pemasar asuransi, agen asuransi tidak ataupun belum menjelaskan semua itu. Ya, maka terjadilah kekeliruan-kekeliruan dalam penjualan. Ini yang membuat industri asuransian tidak bertumbuh dengan baik. Kenapa? Tadi bukan soal komunikasi yang efektif, tapi eh, kita pemasar ataupun agen asuransi atau siapapun yang berhadapan dengan nasabah tidak menguasai, kompetensinya minim ataupun kurang ataupun di bawah standar. Ya, selain kompetensinya minim, seringkali maka tidak mengutamakan kepentingan nasabah, maka hanya mementingkan kepentingan diri sendiri dan perusahaan. Artinya apa? Integritas mereka rendah. Ya, mereka hanya mau sekedar menjual produk asuransi sebanyak-banyaknya, walaupun itu salah, walaupun itu keliru. Alhasil pada waktu terjadi klaim, nasabah yang sedang berduka ditinggal sang pencari nafkah, ternyata apa? Polisinya keliru. Ya, salah ngisi SPAJ. Ya, dampaknya apa? Wah, sakit hati. Ya, sakit hati. Ya, jadi bukan hanya komunikasi tapi kompetensi dan integritas yang masih minim di antara semua pemasar asuransi rata-rata. Kenapa? Karena tadi hanya didik cuma 1 minggu, 1 bulan. Maka tidak diajarkan bagaimana melakukan penjualan dengan baik, bagaimana mereka melakukan menguasai semua tahapan-tahapan penjualan. Ya, itu permasalahan yang sangat-sangat fundamental yang kita hadapi. Kemudian adanya ketidakpuasan pelanggan yang dapat berujung. Nah, nasabah tadi yang sudah loyal, yang mereka sudah beli polis asuransi, kemudian ternyata penjualnya salah memasarkannya, salah menjelaskannya, akhirnya mereka salah membeli jenis polis asuransi atau salah membeli jenis bahaya yang perlu dia mereka beli. Alhasil apa? Alhasil mereka, wah gila nih penjual nih, pemasar asuransi ini. Wah, udahlah, gua nggak mau lagi beli asuransi. Akhirnya apa? Maka kecewa, padahal nyari nasabah susah loh. Makanya oleh sebab itu, kalau misalnya boleh, kembali lagi, asuransi apa? Hubungan jangka panjang, hubungan selamanya kalau bisa, ya. Kalau nasabah tersebut baik, ya kita coba bayar klaim mereka. Ya kan siapa sih nasabah yang mau mengalami klaim kematian? Siapa sih nasabah yang mau mengalami kebakaran? Tidak ada. Tidak ada nasabah. Hanya orang yang gila saja yang membakar pabriknya. Hanya orang jahat saja yang membakar dia punya gudangnya. Ya, tapi kalau mereka tadi jahat tersebut dan kemudian mereka ketahuan, maka bisa dipidana, masuk penjara. Ya. Jadi kembali lagi, kita jangan sampai katakanlah kita melakukan hal yang tidak pantas dalam industri asuransian yang akhirnya membuat industri asuransi ini akhirnya konten terus-menerus. Kita mesti melakukan perubahan, kita punya pola pikir dan tindakan kita dengan baik sehingga kita akan bahagia kok. Kita akan bahagia melakukan pekerjaan kita di asuransi. Kenapa? Karena kita melakukan kebajikan buat tertanggung, buat pemegang polis. Itu saja kuncinya. Kan kita pengen bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kan? Maka melakukanlah kebajikan melalui pekerjaan kita yang kita lakukan. Maka sekali kita dayung, 2-3 pulau kita lampaui. Ya, jangan sekali-sekali berpikir bahwa kita akan coba melakukan kejahatan ataupun melakukan mengambil keuntungan dari tetanggung yang awam. Jangan sekali-sekali. Ya, kalian itu dosa besar. Ya. Solusi untuk mengatasi tantangan dalam CRM ya. Nah, edukasi. Maka tadi saya kembali lagi, tolong kalian buat 13 konten edukasi asuransi. Ya, kalian bisa cicil setiap pertemuan atau kalian bisa buat sekaligus terserah. Tapi pasti sebelum UAS saya akan lihat kalian punya tugas. Ya, saya akan lihat tugas kalian dan saya akan nilai ya. Dan saya percaya kalian akan menyelesaikan pekerjaan kalian. Ya, karena ini merupakan menjadi portfolio kalian dalam sosial media ya. Walaupun saya masukin dalam saya punya channel, tapi ini menjadi portfolio kalian ya. Kalian bikin channel dan kalian akan bangga dan bahagia di masa depan kalian. Saya percaya itu ya. Jadi lakukan edukasi. Selama ini coba kalian lihat ya. Saya akan coba bantu kalian lihat ya. Apakah ada edukasi
Ya, ini memberikan edukasi dan transparansi pada pelanggan. Nah, coba saya akan coba lihat ya. Saya akan coba bantu sebentar ya supaya kalian pun juga tahu ternyata ya yang melakukan edukasi itu ya ternyata tidak banyak ya. Saya coba lihat ini bikin ini. Oke, share. Saya share ini saya akan coba lihat bentar. Ini sebentar ini mana ya? Bentar, ini bisa dihilang. Oke. Saya lihat ya. Oke, bentar, saya coba. Nih, saya coba lihat perhatian kalian. Oke, saya coba akan perhatian kalian ya. Ini saya coba perhatian kalian. Kalian sudah lihat di sini? Lihat saya punya Google, anak-anakku? Lihat ya. Lihat, Pak. Oke, kalian saya coba ketik ya. Edukasi kegiatan coba saya lihat ya. Tulis kegiatan edukasi asuransi ya di Indonesia. Saya coba kalian lihat sama-sama ini sebagai saksi kalian ya. Saya klik ya. Nah, nah kalian lihat ya. Ada nggak kegiatan edukasi? Program teman asuransi merupakan program terbaru nih, teman asuransi ya. Coba lihat ya. Nih, mana dia punya teman? Ada nggak kegiatannya? Mana dia teman asuransi? Coba kalian lihat. Saya nggak lihat ya kapan dia melakukannya, kapan waktunya kapan ya. Nggak ada beritanya ya. Ini magang. Oke, nggak ada. Berarti DAI pun cuma ada teman asuransi tapi nggak ada kegiatan ini. Kita lihat Allianz ya. Allianz Co ID ya melakukannya di tanggal 13 Oktober 2023. Oke, berarti tahun 24 belum ada ya. Kemudian saya lihat lagi Equity Life akan adakan kegiatan literasi asuransi. Kapan dia lakukan ini? Ya, ini Google yang menjelaskan ya. Tahun 23, Equity Life Indonesia adakan kegiatan literasi keuangan di Holy Angel School Jakarta. Ya. Ya, ini tahun 23, September 23. Oke, berarti 24 belum. AUI, ya, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, AUI Pusat tanggal 19 Agustus 2004 pada acara utama yaitu Rapat Kerja Nasional, AUI menyampaikan beberapa informasi terkait dengan program kerja yang dilaksanakan AUI Pusat. Apakah ada pendidikan ya, edukasi nggak? Ada nggak sini? Kita lihat ya. Kita lihat edukasi. Karena ini merupakan CRM ya. Kalau kata edukasi nggak jalan bagaimana itu? Ini ada nggak edukasi? Kayaknya belum ada edukasi. Ini dia rapat kerja. Tapi edukasinya ini saya punya kawan, sahabat baik saya, Paduka Budi Herawan, Paduka Bucel. Ya, ini ada nggak welcome dinner? Tapi belum ada kegiatan. Bukan untuk masyarakat luas. Oke, kita lihat lagi. Prudensial Syariah. Bukan edukasi pentingnya. Oke. Kapan ini? Oke, literasi asuransi negeri kepada pelaku usaha mikro UMKM di Surabaya 24 Oktober. Oke, good ya. Ya, oke, good. Kemudian hari asuransi. Ini Allianz ID. Edukasi kapan dia? Ini kapan dia? Mana beritanya? Tanggal berapa bulan apa? Nggak tahu nih. Nggak tahu. Lihat lebih lanjut. Coba saya lihat lebih lanjut. Oke, di mana? Tahun 22. Oh, udah lama ya, udah lama. Berarti apa? Artinya apa? Masih ini apa? Minim sekali ya. Kalau kalian lihat ya, kalian lihat cari sendiri lah. Ya, itu sedikit sekali yang melakukan edukasi. Kalau katakanlah di halaman pertama aja tidak ada 10 perusahaan asuransi. Itu pun juga tahun 24 gak ada laporannya ya. Ya, jadi ini digital ya. Tidak ada saya coba ke next kedua tuh. Ya, tahun 22 ya.
OJK Institute tahun 25 ya, coba 12 Februari menyelenggarakan pelatihan seminar fokus group discussion. Coba OJK sendiri melakukan edukasi nggak? Coba kita lihat ya. Ini sebentar saya coba view dulu, saya admit semua. Oke. Ya. Ini 12 Februari AJ membangun gedung pengembangan SDM dan literasi asuransi. Geraha AJ. Tapi betul nggak ke masyarakat luas ini? Ya, saya nggak tahu juga nih. Ya, jadi AJ gedung bangun. Tapi buat masyarakat luas apa enggak nih? Edukasi nggak? Saya nggak tahu juga ya. Ini kalian baca saja nih. Betul nggak buat masyarakat luas? Saya khawatir edukasi kepada masyarakat luas masih sangat-sangat minim. Ya, IFG, Gen Z, beri harapan bagi industri asuransi dalam negeri. Tapi edukasi nggak? Nah ini ada program edukasi, coba saya lihat ya. Terakhir ya, IFG. Nah, tahun 23 ya. Berarti sudah 2024 nggak ada. Gen Z memberikan persepsi yang positif terhadap industri asuransian karena dipersepsikan dapat memberikan proteksi. Iya, kalau ini semuanya pokoknya intinya semuanya berita-berita tersebut bagus. Tapi kemudian pada nyatanya di lapangan, di Medan, di keseharian apakah terjadi? Ya, oke. Jadi saya coba share lagi materi saya. Sebentar. Oke. Kalian sudah lihat materi saya, anak-anakku? Belum ada, Pak. Oke, saya coba lihat lagi. Oke, sudah lihat ya? Sudah. Oke, baik, makasih. Jadi saya coba perlebar. Oke, nah, siap show. Nah, jadi edukasi. Jadi tolong tadi kita lihat ya, kita lihat bahwasannya industri perasuransian belum melakukan tugasnya untuk melakukan edukasi kepada pelanggan, kepada masyarakat luas ya. Jadi tugas kalian sebagai mahasiswa, sebagai garda terdepan ya, hubungan kalian dengan masyarakat luas ya, karena kalian juga saat ini sebagai masyarakat luas buat tugas tadi ya, edukasi ya, baik itu edukasi maupun juga klaim maupun juga bagaimana cara membayar membaca polis asuransi ya, komunikasi juga ketidakpuasan. Oke, ini Siti Salwa masuk. Oke, nah kemudian ini memberikan, nah solusinya apa? Memberikan edukasi pada pelanggan secepat mungkin, sebanyak-banyak mungkin. Mungkin mereka berpikir, ya banyak yang berpikir bahwasannya kalau gue yang melakukan edukasi kepada masyarakat luas, tapi ternyata mereka beli produk asuransi kepada gue punya pesaing, gue rugi dong. Saya percaya dan kita harus percaya bahwa kita yang melakukan kebajikan pasti akan menerima kebajikan pula. Jangan merasa rugi kalau kita melakukan kebajikan, melakukan edukasi kepada publik. Kenapa? Karena kan kita punya nama, kita punya brand, kita punya logo ada di situ kan. Supported by ABC Insurance, ya, supported by XYZ, dengan cara mengedukasi secara soft sell, bukan hard sell, ya, edukasi terus menerus, ya. Kemudian apa? Lakukan kesederhanaan, melakukan apa? Penyederhanaan, ya, melakukan penyederhanaan proses klaim, ya. Kalau bisa klaim tersebut dibuat sederhana, dibuat sederhana. Jangan sampai kita punya moto, kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Itu mau orang jahat, ya, orang jahat itu. Mestinya apa? Kita punya moto, kalau bisa kita permudah, permudah. Ya, jadi kalau ada orang klaim datang, bagaimana aku bisa bayar klaim ini dengan secepat mungkin berdasarkan kondisi polis. Itu aja. Jangan punya negative thinking. Wah, nasabah jahat, nasabah tukang tipu. Itu bukan orang asuransi. Ya, bukan orang asuransi. Mendingan segera keluar dari industri asuransian. Ya. Menggunakan CRM untuk meningkatkan komunikasi dan layanan pelanggan. Ya, CRM tadi kembali lagi. Ya, nanti kita belajar ke depan. Sistemnya kayak gimana sih? Kita akan coba lihat. Ada nggak sistem yang katakanlah bisa mempermudah nasabah melakukan komplain, melakukan pengajuan klaim, memberikan opini-opini atau buat bertanya. Ini CRM kan itu. Ya, bagaimana meningkatkan hubungan kita dengan pelanggan. Ya. Tapi kalau katakanlah kita sudah tidak punya niat baik untuk melayani pelanggan dengan baik, maka
lupakan CRM. Tidak usah jualan asuransi. Ya. Nah, kemudian menjadikan layanan pelanggan yang responsif dan mudah diakses. Tadi komunikasi by phone, email, WA atau apapun. Saya seperti yang minggu lalu saya sampaikan, saya punya pengalaman yang baik terkait dengan Bank Mandiri. Ya, saya nasabah Bank Mandiri, ya. Saya pun juga nasabah BCA. Saya keduanya saya nasabah tersebut, ya. Jadi pada waktu saya ada komplain dengan sebuah bank mandiri tadi, ya, saya bisa hubungi IG-nya, ya, saya sampaikan saya punya komplain. Oke, saya komplain kepada Bank Mandiri melalui IG dan kemudian apa? Dia responsif, dia jawab, dia tanggapi itu, ya. Tapi kemudian setelah saya periksa bahwa kesalahan adalah di saya, maka saya cabut komplain saya delete saya komplain saya. Sebenarnya saya jelaskan, mohon maaf tadi saya keliru, ya. Saya dengan senang hati menyampaikan bahwa saya keliru sebagai pelanggan. Ternyata saya yang salah, jadi saya cabut. Dan itu pengalaman yang baik buat saya berhadapan dengan pelanggannya BCA, Bank Mandiri di IG. Ya, tapi hati-hati kalau kalian ke IG, ya banyak sekali penipuan-penipuan di IG. Kalau tidak centang itu bisnis official, hati-hati. Ya, jangan sampai kalian tertipu. Saya pernah sekali kena tertipu di situ, ya. Waktu itu e-boxnya Central Plaza ternyata tuh penjahat. Saya bilang, kamu makan rezeki yang tidak halal, maka sengsaralah dirimu selamanya. Ya. Mudah-mudahan kalian sadar dan kemudian kalian melakukan kebajikan supaya kalian pun juga bisa hidup bahagia. Ya, jadi jangan lakukan hal yang tidak baik yang akan kita sesali. Ya. Dan memanfaatkan data pelanggan yang memberikan solusi yang lebih personal. Ya, mungkin tadi data pelanggan tadi misalnya katakanlah seseorang, saya sebagai seorang kakek atau seorang opa, saya punya cucu, ya. Berarti apa? Saya mungkin butuh apa? Wah, saya butuh mungkin asuransi pendidikan ataupun suatu produk asuransi yang mungkin saya bisa berikan kepada saya punya cucu untuk sekolah mereka ataupun untuk warisan pada mereka, ya. Karena anak-anak saya sudah dewasa, 2, 1 sedang kuliah, yang seperti saya sampaikan seperti usia kalian juga di semester 4, ya. Jadi kalian dengan data pelanggan yang begitu lengkap, ya, kalian pikirkan, wah ini dia butuh ini, dia butuh ini, dia butuh ini. Jadi banyak sekali peluang-peluang bisnis yang kita bisa sampaikan kepada kita punya pelanggan. Kalau kita sudah punya database mereka, kalau kita sudah melayani mereka dengan baik, maka kalian bisa minta ataupun tanyakan, apakah Bapak perlu ini? Kami punya solusi ini. Ya, kalau mereka sudah puas, mereka pasti akan beli lagi. Ya, mereka akan beli lagi buat anaknya, buat cucunya, ataupun bahkan mereka mungkin bisa memberikan kalian referensi yang banyak. Ya, jadi bisa repeat order, bisa upselling, cross selling, bisa referral. Ya, itu yang bisa terjadi, ya. Nah, contoh perusahaan asuransi yang meningkatkan layanan pelanggan dengan CRM, ya. Tugas kalian ya, tugas kalian, catat ya. Tugas kalian banyak nih, tapi kalian akan lulus kalau kalian melakukan tugas-tugas kalian, ya. Jadi coba kalian bikin summary dalam bentuk tulisan, ya, untuk kalian kumpulkan Kamis malam minggu depan, ya. Dalam tulisan kalian bikin summary apa yang saya sampaikan dan coba cari perusahaan asuransi, ya, yang berhasil meningkatkan layanan pelanggan dengan CRM, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau kalian cari pakai AI saja, ya. Saya coba nanti saya akan coba jelaskan bagaimana memanfaatkan AI, ya. Saya akan coba jelaskan. Mungkin kalian semua sudah paham, mungkin jauh lebih paham daripada saya dibandingkan dalam mencari informasi dengan AI, ya. Nanti tugas kalian dalam summary dalam bentuk words nanti kumpulkan Kamis malam di minggu depan. Cari perusahaan asuransi ataupun perusahaan yang lain lah, bukan asuransi, takutnya asuransi nggak ada. Perusahaan apa saja yang berhasil meningkatkan layanan pelanggan dengan CRM, ya. Kemudian strategi yang terapkan, digitalisasi klaim lebih mudah, layanan chatbot dan personalisasi produk. Jadi produk yang tadi buat saya, apa yang spesifik, apa yang personal buat saya. Mungkin produk ini tidak bisa buat orang lain, tidak bisa buat semua orang. Jadi lebih personifikasi, lebih khusus, ya. Kemudian hasilnya pasti meningkatkan pelayanan pelanggan, ya. Loyalitas pelanggan. Kalau katakanlah kalian kalian mungkin punya restoran yang favorit, yang kalian puas, kalian senang untuk datang ke sana lagi, akhirnya kalian
memberikan keuntungan buat perusahaan tersebut. Kalian memberikan keuntungan buat restoran tersebut ya. Saya percaya, saya pun juga punya restoran yang saya suka beli ulang terus-menerus ya, karena makanan yang cocok buat saya, kemudian sehat, kemudian apa harganya oke, ya, kemudian apa servisnya baik. Ya, saya percaya pun kalian juga punya tempat makan ataupun punya tempat apapun yang kalian bolak-balik ke sana, ya. Itu apa? Akhirnya apa? Itu memberikan keuntungan buat perusahaan kan? Sama juga tentunya efisiensi operasional, ya. Nah, oke, tugas kalian, ya, seperti biasa. Pertama, buat konten summary pelajaran hari ini. Itu dulu ya. Saya tidak batasi 1 menit ya. Saya tidak batasi 1 menit, tapi kalian tidak boleh lebih dari 5 menit ya, supaya tidak membosankan. Kalau konten lebih dari 5 menit, takutnya membosankan. Ya, apalagi untuk Gen Z ya. Kalau gen saya mungkin 5 menit, oke. Di atas 5 menit pun juga oke. Kenapa? Karena tergantung kontennya. Kalau kontennya menarik dan bagus dan bermanfaat buat saya akan nonton terus ya. Oke, itu satu. Yang kalian kumpulkan hari Minggu. Ya, itu yang pertama, konten summary ya. Kemudian summary word ya, komprehensif dari internet ya, mengenai pelajaran hari ini, tapi kalian lengkapi tadi. Termasuk adalah perusahaan yang berhasil menggunakan CRM ya di dunia. Ya, jangan cuma di Indonesia tapi di dunia ya. Sebutkan 1 atau 2. Nanti saya akan coba cari, saya bantu kalian ya menggunakan ChatGPT. Kemudian apa? Parafrase buku yang saya berikan minggu lalu ya, ada di komputer eh, kampus ya. Lengkapi dan sesuaikan dengan industri perasuransian dan kumpulkan nanti sebelum UAS ya. Judul buku kamu akan kamu judulkan misalnya CRM bisnis perasuransian. Manfaatkan AI. Nanti saya akan coba jelaskan ataupun saya bersama-sama dengan kalian. Mungkin kalian juga bisa ajarkan kepada saya. Kemudian apa? Skripsi ya. Saya bisa bantu kalian kalau misalnya kalian mau menjadi agen asuransi profesional. Judulnya menjadi agen asuransi profesional. Kegiatan langkah. Atau bukan juga yang kedua skripsinya meningkatkan literasi dan inklusi perasuransi Indonesia. Ya, ini menjadi suatu proyek buat saya dan kalian kalau kalian mau, ya. Nah, caranya gimana menjadi agen asuransi profesional? Caranya gimana? Pertama lah, kalian mencari perusahaan asuransi jiwa ataupun umum, ya. Bisa dua-duanya terserah, ya, atau paling bagus jiwa, ya. Karena jiwa banyak yang buka lowongan. Kalian apa? Mendaftar jadi agen di situ. Mendaftar jadi agen tersebut, kalian kan belajar. Kalau kalian memang masih punya waktu ya, tapi kalau kalian punya waktunya sedikit sekali, apa kalian sudah bekerja tempat lain dan kemudian juga kalian sambil kuliah, ya sudah tidak bisa ya proyek ini. Kalian mungkin tidak bisa membuat skripsi ini. Tapi kalau kalian masih cuman kuliah saja dan waktu kalian masih lowong, kalian bisa menjadi agen asuransi profesional dengan apa? Bikin skripsi, dengan mendaftar ke perusahaan asuransi tersebut. Kemudian apa caranya? Kemudian apa? Kalian ikuti tahapan-tahapannya, kalian catat tuh langkah-langkahnya, ya. Karena kan kalian mau bikin skripsi, kalian catat langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya, ya bikin flowchart. Kemudian apa? Kalian apa? Ikuti pendidikannya, ikuti pelatihannya. Ya mungkin kalian sudah datang pagi dikasih makan, jangan daftar di bulan puasa, kalian nggak dikasih makan, ya. Kalian daftar nanti saja setelah Lebaran ya, setelah Lebaran. Kalian daftar, kemudian apa? Kumpulkan materinya. Kalian ikuti pelajarannya. Mungkin pelajaran tersebut dikasih 3 hari atau 1 minggu. Ikuti saja. Biasanya di kantor mereka yang nyaman dingin, kalian mesti bawa AC, bawa jaket ya karena biasanya ruangan dingin. Saya pernah ikut pelatihan jadi agen ya, karena saya waktu itu pengen tahu bagaimana prosesnya. Ya, saya tidak perlu sebut asuransi mana, kalian cari saja. Ya, kemudian kalian pelajari, kalian kumpulkan materinya. Kemudian apa? Kalian kalau bisa boleh, kalian rekam materi, rekam dia punya diskusinya. Kalian bawa recorder, kalian rekam di situ. Apa yang diajarkan supaya kalian bisa mengulang kembali pelajaran yang disampaikan oleh para trainer. Ya, jadi kalau kalian cuma mencatat saja, takutnya ketinggalan. Kalian bawa perekam, mungkin bisa rekam di handphone, ya, rekam supaya pada waktu kalian sudah pulang ke rumah, kalian bisa dengarkan lagi dan membaca apa materi yang diberikan, ya. Setelah itu, kalian bisa diskusi bikin kelompok, ya, bisa diskusi, kalian bikin buku atau bikin skripsi ini. Kalau kalian mau bantuan saya pun juga dengan senang hati memberikan bantuan pada kalian. Ya. Kemudian yang kedua ya skripsi meningkatkan literasi dan inklusi perasuransi Indonesia ini kalian bisa bikinkan skripsi. Ya, tapi kembali lagi tugas 13 konten tadi mengenai edukasi itu menjadi tugas kalian tambahan untuk seluruh pelajaran ya sambil bikin konten pelajaran hari ini.
dan summary. Itu dari saya akan coba lihat ya, saya akan coba lihat bentar. Ini oke, saya akan coba bentar. Oke, saya akan coba bantu kalian ya. Ini desktop, saya akan coba lihat. Kita akan coba lihat ya bentar. Ini. Saya biasanya pakai ChatGPT. Bentar. Bisa juga apa? Kalian download dia punya ini ChatGPT. Ya. Oke. Saya login. Saya sudah punya ChatGPT ya. Kemudian saya pakai ChatGPT untuk memudahkan saya bekerja. Jadi misalnya begini, kalau kalian lihat ya, tolong saya panggil dia pagi ChatGPT. Apa kabar? Supaya saya juga memanusiakan dia kan. Semoga kamu sehat selalu. Boleh saya, walaupun dengan mesin saya coba berusaha untuk bicara dengan seseorang. Boleh saya minta bantuanmu? Saya enter, dia jawab kan. Aku baik, semoga kamu sehat dan semangat hari ini. Tentu aku siap membantu. Apa yang bisa aku bantu? Ya, oke. Kemudian saya di sini mana nih? Oke, di ketutupannya. Oke. Mohon informasi kamu. Eh, apakah ada perusahaan asuransi di dunia yang menggunakan customer relationship relationship management guna meningkatkan keuntungan mereka dalam melayani pelanggannya melalui bukan dalam melalui dengan melalui. Oke. Ada nggak? Tentu banyak perusahaan asuransi dunia mengadopsi tuh ya. Ini mesin yang menjawab loh, bukan saya ya. Allianz Jerman, AXA Prancis, MetLife Amerika ya, Prudential Inggris dan Asia, Ping An Insurance tuh ya. Jadi kalian bisa pakai ChatGPT atau apapun untuk membantu kalian punya pekerjaan. Jadi ini pekerjaan ini apa? Kamu bisa ambil ini ya, tinggal caranya gimana? Kalian bisa copy, bagaimana copy ya? Sebentar. Atau bisa gini, kalian bisa apa? eh Penuhin semuanya, nanti tinggal copy paste kan? Nah, ya. Kalian bisa copy paste, tinggal copy paste kepada tugas kalian, ya. Jadi ini mas saya, ya supaya kalian punya pekerjaan jauh lebih mudah, ya. Atau tadi misalnya saya minta tolong kalian bikin ini, ya. Tolong bantu saya buat narasi konten edukasi asuransi dengan waktu maksimal 5 menit ya, dan berikan ide atau ide tema 13 tema, atau mungkin kamu bilang ide 15 tema edukasi tersebut asuransi bagi masyarakat awam ya, buat tabel dalam tabel. Terima kasih. Jadi kamu minta ini kan, minta tema edukasi kan? Nah, 15 tema coba nih. Nah. No.
Ini konten edukasi. Dia kasih waktu nih, ya. Dia kasih jelasin. Nah, kamu tinggal baca, ya. Tinggal baca. Mengapa asuransi penting? Kamu belajar tuh, belajar untuk baca konteks, ya. Ya. Ini definisi asuransi apa segala macam, ya. Bisa nih kamu coba belajar. Intinya apa? Sudah banyak membantu, ya. Sudah banyak membantu, ya. Oke. Eh, Kemudian saya berharap apa yang saya sampaikan cukup jelas buat kalian. Apakah kalian ada pertanyaan? Silakan. Terkait dengan tugas kalian ataupun terkait dengan pelajaran hari ini. Silakan. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Hari ini masuk semua ya? Masuk, Pak. Masuk semua, Pak. Semua ya. Oke, saya nanti absensi pakai itu ya. Oke. Ini 31. Kok 31 ya? Kemarin kemarin cuma 27 ya? Oh, sekarang udah 32 ya? Kemarin cuma 27 ya? Betul ya? Berarti, Betul. berarti ada sekarang angkatan 22 ya? Yang masuk ya? Iya betul Pak. 22 ya. Minggu lalu cuman angkatan 23, dua-duanya belum masuk. Oke, nggak apa-apa. Jadi buat kalian yang belum ikuti saya punya kelas minggu lalu, tolong tanya Fahmi ya, tugasnya apa? Ya, supaya kalian punya tugas lengkap. Kalau tidak nanti kalian punya angka nilai tersebut kurang ya, karena pertemuan pertama tidak mengerjakan. Dan juga bagi angkatan 23 yang belum melengkapi tugas kalian, kalau tidak salah minggu lalu ada tugas pertama bikin konten siapa aku, ya, kenapa aku kuliah di STMA Trisakti. Yang kedua, bikin konten summary, ya, summary pelajaran pertama. Ya, nanti minta Fahmi semuanya. Pokoknya ketua kelas memang bebannya berat ya, tapi nanti pasti dapat benefit juga banyak juga ya. Kemudian ketiga, bikin summary pertemuan pertama dengan Word ya, dan dikirim by email. Kalau tadi konten, ya, konten kasih kepada saya lewat email linknya supaya saya bisa download ya, dan saya bisa upload. Gitu ya teman-teman. Bagi anak-anakku yang belum, tugasnya belum kayak Fahmi, belum dibikin summary pertemuan pertama Fahmi. Sudah, Pak. Sudah ya? Oh, berarti Sudah. saya belum lihat ya. Oke, saya akan coba lihat Sama lagi. tambahan Tambahan, oke. kemarin kan kurang lengkap di Ya, video. oke, Udah bagus. Thank you Fahmi. Jadi saya belum lihat lagi saya punya address email tersebut ya. Saya kan oke. Jadi tolong pastikan buat angkatan 22 lakukan itu supaya tugas kalian lengkap dan kemudian nilai kalian pun juga lengkap saya berikan. Begitu? Sekali lagi saya tanya, apakah ada pertanyaan atau sudah jelas semua? Ini hasil diskusi pelajaran pada hari ini saya akan coba upload ya nanti ya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Amin. Aman. Aman. Aman, Aman, Pak. oke. Baik kalau Aman, gitu. Pak. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa ke kampus untuk ngajar kalian secara tatap muka supaya lebih afdol. Tapi kalau misalnya pun ada perubahan saya akan kabarkan melalui WA Group ya. Sekali lagi terima kasih banyak anak-anakku dan jangan lupa masih puasa dan lakukan kebajikan bukan hanya di bulan puasa tapi di semua bulan ya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat selalu. Terima Pamit kasih ya. Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Selamat pagi, mari. Bapak. Terima kasih Pak. Pagi, makasih. Terima kasih Pak. Makasih.